Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah, dimanapun yang menonton YouTube ini. Kami percaya saudara sekalian sangat diberkati Tuhan. Baik saudaraku, ibadah kita akan kita mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang ajaib, kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, Engkau sungguh menyertai kami dengan sempurna Tuhan. Bapa, ini saatnya kami datang Yesus, menyerahkan semua pergumulan hidup kami. Dan kami percaya ketika kami datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan memenangkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, ibadah ini kami mau dedikasikan ke dalam tangan-Mu. Bertahtalah, berkuasalah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh Yesus Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita. Ajaib Engkau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus Allah yang ajaib. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau
selamanya. Yesus, kami sembah Kau, Allah yang ajaib, Bapa mulia, hanya Kau Bapa yang layak disembah, layak dimuliakan. Akulah Engkau, Yesus, pujian kami hanya bagimu. Kami agungkan namamu, Yesus, diberkati Kau Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus, Kau kami puja, Kau yang kami rindukan, untuk kami sembah, kami agungkan, sebab Kau Raja, Juru Selamat kami. Sungguh Engkau Yesus Kristus, Allah yang layak disembah. Tidak ada Allah lain di dunia ini selain Engkau Yesus Kristus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, Engkau sungguh memberkati kami dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Bagi kita yang percaya, Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saya sangat percaya kita sangat diberkati, amin. Bahkan semua yang menonton ibadah bersama-sama lewat YouTube ini, kita percaya Yesus mengurapi kita. Mari kita lebih lagi bersuka cita, amin. Bahkan di rumah-rumah penuh dengan sukacita, bahkan di jalan-jalan penuh dengan sukacita sorak-sorai. Kita siap bersuka cita. Haleluya. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung lembah-lembah, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Come on. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Kita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Kamu gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Kasihta pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Kita percaya lawatan Tuhan dahsyat di rumah-rumah. Amin. Kita siap terbang bersama Yesus. Kami percaya Engkau bersama kami, Tuhan. Firman-Mu Tuhan, menampakkan kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Come on, kan terbang tinggi di awan bersama
firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskan-Ku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Come on church. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Kami percaya Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sudah terbang bersama Engkau Yesus Kristus, dan Engkau sungguh melegakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan bejana hati kami akan firman-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang mengisinya. Tuhan Allah yang ajaib, berkati setiap kami Tuhan. Bahkan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman yang disampaikan akan berbuah lebat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI My Home yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara dimanapun Anda berada, saudara mengalami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Di tengah keadaan seperti ini, saudara tetap ngalamin yang namanya pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya akan membagikan pesan firman Tuhan kepada setiap saudara, dan biarlah ini menjadi bekal kekuatan bagi kita semua, saya ingin mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa diri kami di hadapan Tuhan, dan kami bawa ya Tuhan hidup kami ya Tuhan. Inilah kami semua, kiranya saat ini ya Tuhan kami memerlukan suara-Mu ya Tuhan untuk berbicara secara jelas, agar dapat memberikan arahan dan tuntunan kepada setiap kami ya Tuhan di masa yang tidak menentu seperti ini. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami bersandar kepada pewahyuan yang daripada Engkau, agar dapat membuat kami ya Tuhan Yesus tetap kuat ya Tuhan di tengah keadaan seperti ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan menyampaikan kepada setiap kita saat ini apa yang saya dapat, yang saya terima di dalam doa-doa saya, yaitu arahan daripada Tuhan di masa pandemi dan juga keadaan krisis ekonomi pada saat ini, saudara. Oke, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membukanya di dalam kitab Yohanes 10 ayat 10, ayat yang sudah sering kita dengar juga, yaitu kita dapat melihat tujuan pekerjaan daripada iblis dan juga tujuan dan pekerjaan daripada Tuhan. Di dalam ayat ini terlihat secara berbeda sekali bahwa ayat ini berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, yaitu Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11, Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sangat jelas sekali di dalam ayat ini bahwa pelaku pembuat masalah keonaran yang ada, yang sedang terjadi atas dunia ini adalah iblis. Dia membuat semua dunia ini mengalami kegentaran, mengalami ketakutan, saudara. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita gak perlu takut sebab kita punya Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan, Dia akan membawa kehidupan di tengah masa pandemik dan resesi ekonomi ini. Saudara, di dalam doa saya mendapati bahwa iblis sedang menyebar satu cairan yang sangat menjijikkan ke seluruh dunia. Dan sasaran utamanya adalah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Meskipun kita saat ini berada di dalam kawasannya Tuhan, saudara, tetapi iblis dengan begitu liciknya, ya, dia pakai satu jarak yang agak jauh, saudara, untuk menjangkau kita, saudara, dengan satu alat seperti pendulum begitu, saudara, dan dia letakkan di atas pendulum yang mengayun itu cairan-cairan tersebut, sehingga cairan tersebut dapat masuk ke dalam area di mana kita berada, saudara. Sehingga dimanapun kita berada saat ini, di dalam lingkungan kita, cairan-cairan tersebut ada di sana untuk membawa kita jatuh dalam sakit penyakit. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan kasih ayat ini kepada saya. Di dalam kitab Matius 13, 24-30, yaitu cerita tentang perumpamaan lalang di antara gandum, di mana Tuhan menabur benih yang baik di dalam tanahnya.
Lalu di tengah malam dengan cara liciknya, iblis menabur benih yang tidak baik, yaitu lalang saudara. Dan akhirnya mereka bertumbuh dan ketahuan ternyata ada lalang di sana saudara. Saudara, kalau kita melihat itu adalah ladangnya Tuhan, dan dikatakan di dalam ayat-ayat ini bahwa ladang itu dunia, dan yang menaburkan benih yang baik itu anak manusia, tetapi yang menaburkan benih lalang itu adalah si jahat. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun kita berada di dalam lingkungannya Tuhan, kawasannya Tuhan, tidak luput selama kita berada di dunia ini, iblis ingin selalu menjatuhkan manusia. Bahkan iblis ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Di tengah keadaan seperti ini, apa yang dia tujukan saudara? Dia ingin mempermalukan anak-anak Tuhan. Dia ingin agar anak-anak Tuhan itu gak punya iman. Dia ingin agar anak-anak Tuhan itu ketakutan, dan sehingga tidak bisa lagi berharap kepada Tuhan. Yang berharap hanya kepada takut dan takut saja saudara. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa Dia akan membawa kehidupan. Kita tahu pesan dari Ibu Cindy Jacob, seorang nabiah dari Amerika, yang menyatakan bahwa penyebar pandemi ini adalah iblis berupa T-Rex saudara, Tyrannosaurus, yaitu dinosaurus pada zaman masa lampau. Berupa demikian saudara. Nah saudara, kalau saya cermati, Tyrannosaurus ini dalam bahasa Latin saudara, artinya adalah Rex itu adalah raja, tetapi Tyranno itu adalah tiran atau seorang penguasa yang dapat melakukan perbuatan yang lalim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan Saurus itu adalah jenis kadal. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi iblis itu membuat satu tirani. Dia ingin melakukan hal yang sangat menakutkan sehingga penduduk di dunia ini ketakutan saudara. Tetapi saya mendapati juga saudara, bahwa ini tidak akan berakhir begitu saja. Allah kita sedang melakukan sesuatu hal yang ajaib. Dia sedang bekerja saat ini di tengah-tengah dunia ini. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, Dia akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa saudara. Dan saya mendapati saudara, Roh Kudus yang ada di dunia ini sedang mengumpulkan, sedang mengumpulkan catatan demi catatan saudara, laporan demi laporan, lembaran demi lembaran, berita demi berita saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tentang COVID-19 ya saudara. Lembaran-lembaran mengenai COVID-19, catatan-catatan orang yang positif mengenai COVID-19, atau berita-berita, semuanya sedang dikumpulkan Tuhan, dan dikumpulkan, dan Tuhan meletakkan di satu tempat yang aman. Dan suatu saat nanti saudara, semuanya itu akan segera selesai. Ada waktunya nanti di mana kita tidak lagi mendengar berita tentang COVID-19 ini. Berita tentang kematian demi kematian, ya klaster demi klaster saudara, penularan demi penularan, berita-berita yang ada di televisi saudara. Suatu saat nanti akan terjadi kedamaian yang luar biasa, di mana kita tidak lagi mendengar berita tentang COVID-19. Bahkan saya mau katakan akan terjadi kedamaian dan kehidupan yang normal kembali. Bukan seperti new normal sekarang saudara, tetapi betul-betul normal kembali. Dan saya percaya iblis melakukan hal yang jahat, Tuhan melakukan hal yang baik. Bahkan kita terus berusaha agar kita selalu dijagai oleh Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu hal yang perlu kita ikuti juga saudara. Bahwa di tengah keadaan seperti ini,
Bagi setiap anak-anak Tuhan yang gak berhati-hati, yang gak berjaga-jaga, yang gak mengikuti instruksi pemerintah, bisa jadi saudara, nanti kita pun juga kena hal yang seperti itu, yaitu tertular COVID-19. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana sikap kita sekarang ini? Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan kira-kira semua ini akan berakhir? Di dalam doa saya, Tuhan menjawab vivo patientia. Saya nggak ngerti saudara, apa maksud dari vivo patientia? Lalu saya googling, dan ketika saya menggoogling, saya mendapati ternyata itu adalah bahasa Latin yang artinya vivo adalah hidup, patientia itu adalah sabar. Jadi di tengah keadaan seperti ini, kita nggak ngerti kapan ini berakhir, tetapi Tuhan memberikan arahan kepada kita agar saudara dan saya harus hidup dalam kesabaran. Sabar Bapak, sabar Ibu, sabar pengusaha-pengusaha, sabar orang tua demi orang tua, sabar ya, yang ngurus anaknya untuk mengajarkan anaknya seringkali membuat marah gitu ya, para ibu-ibu, sabar. Semua harus bersabar saat ini. Kita tahu saudara, kesabaran itu sangat gak enak sekali. Karena kesabaran itu membuat kita itu sepertinya lelah begitu saudara. Tapi percayalah saudara, bahwa kesabaran itu adalah sesuatu yang sangat berarti saat ini. Kita gak tahu ini saudara, kapan ini berakhir. Tetapi saya mau katakan kepada Anda semua, sabar. Bagi rumah tangga demi rumah tangga yang mungkin saat ini kena krisis ekonomi, saya mau katakan sabar. Bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini rindu ada ibadah secara offline, bisa langsung mendengarkan pujian dan penyembahan bersama-sama, saudara mendengarkan khotbah secara langsung diurapi oleh hamba-hamba Tuhan. Saya mau katakan sabar saudara. Ada waktunya Tuhan akan memberhentikan semuanya ini dan kita dapat melakukannya secara normal kembali. Saya percaya, kita harus percaya, saat ini Tuhan sedang bekerja. Saudara, suatu saat nanti kita akan melihat bahwa ketika ini berakhir, anak-anak Tuhan pasti akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan kita beraksi kembali saudara untuk menuai di akhir zaman ini. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua saudara, Tuhan memberitahu saudara bahwa dalam perjalanan yang mungkin saat ini masih agak jauh, Tuhan kasih tahu saudara bahwa perjalanan ini agak jauh saudara perjalanannya. Oleh karena itu kita harus makan makanan surgawi. Saya mendapati di dalam satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 7 sampai 8. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangun, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini berbicara tentang Elia. Ketika Elia begitu luar biasa dipakai Tuhan untuk mengalahkan nabi-nabi Baal dan juga Asitoret. Setelah mengalami kemenangan yang gilang gemilang, lalu Ratu Isabel mengatakan, "Aku akan membunuh dia."
Dan Elia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia menyendiri, saudara. Dan di tengah ketakutannya itu, datang seorang malaikat dan memberi makanan kepada dia untuk menempuh satu perjalanan yang Tuhan telah tetapkan bahwa Elia akan berjumpa dengan Tuhan di sana. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, pesan yang kedua ini saya ingin menyampaikan kepada setiap kita. Mungkin kita sama seperti Elia, sedang ngalamin ketakutan. Mungkin dulu pelayanan kita tuh begitu luar biasa, saudara. Banyak kemenangan demi kemenangan, banyak penuaian demi penuaian yang terjadi, saudara. Tetapi ketika pandemik ini datang, sehingga mungkin kita sudah mulai berhati-hati, berjaga jarak, mengurangi, saudara, hubungan interaksi dengan orang lain, sehingga pelayanannya serasa kayaknya kurang gitu ya, saudara ya. Kurang berdampak gitu ya, saudara. Karena harus ada ketaatan, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya. Dan tidak ada pertemuan-pertemuan kembali. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus, lalu Tuhan menyuruh Elia berjumpa di Gunung Horeb. Tetapi dalam masa perjalanannya itu, malaikat memberikan satu makanan yang berasal dari surga, agar ketika Elia menempuh satu perjalanan, dia kuat sampai ke tempat tujuan. Dan hari-hari ini, saudara, setiap kita perlu yang namanya makanan-makanan surga. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita sedang berada di dalam satu perjalanan di mana suatu saat nanti kita akan betul-betul mengalami sesuatu hal yang normal kembali, saudara. Ibadah normal, kerjaan normal, saudara. Dan berbagai macam hal dapat kita lakukan secara baik kembali, saudara. Nah, di tengah perjalanan ini mungkin agak terlalu jauh. Oleh karena itu saya ingin mengajak setiap kita bisa kuat ketika kita makan makanan surgawi, yaitu firman Tuhan. Hari-hari ini saya ingin mengajak setiap saudara, mari makan makanan rohani tersebut. Tubuh kita memerlukan makanan jasmani ya, saudara. Tetapi di dalam diri kita ini ada manusia roh. Ada jiwa yang memerlukan makanan rohani. Karena kalau kita tidak mendapatkan makanan rohani, saudara, kita pasti nggak kuat ngadapin semua ini. Banyak orang yang mental, banyak orang yang sudah mulai ngalamin sesuatu dalam dirinya, kekalahan, saudara. Tapi saya mengajak setiap kita, Anda perlu makanan rohani agar Anda kuat. Tantangan, ada badai yang seperti ini, krisis ekonomi yang terjadi, saudara, atau ada masalah-masalah dalam rumah tangga, saudara, Anda tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berbagai macam kesaksian dan juga berita-berita yang telah saya terima, saya lihat, saudara, bahwa di tengah masa pandemi seperti ini, ya kerjanya mulai ada di rumah gitu ya, saudara, dan jarang berkantor begitu, sehingga suami dan istri berada di rumah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada kawan saya mengatakan bahwa kalau suaminya dulu kalau dia bekerja gitu kan, dia banyak ngatur karena dia banyak anak buahnya. Tetapi ketika berada di rumah, saudara yang terkasih, ternyata istrinya yang malah banyak diatur, ya. Di rumah tangga tersebut dia banyak mengatur gitu, karena kebiasaan ngatur di tempat pekerjaan, datang ke rumah banyak mengatur gitu. Jadi ada masalah juga yang ada di sana. Saya mendengar satu berita bahwa berakhir masa PSBB kemarin di Bandung, ternyata 3.000-an
orang, wanita yang beristri menjadi janda, saudara. Ini masalah. Ini sesuatu hal yang kalau kita tidak makan makanan rohani, kalau Anda tidak menutrisi jiwa Anda dan roh Anda dengan hal yang dari surgawi, yaitu firman Allah, saya percaya kita bisa lemah, keluarga bisa berantakan, pekerjaan makin hancur lagi, saudara. Tapi saya mengajak setiap saudara, biarlah ketika Anda mendengarkan kebenaran firman ini, mari datang kepada Tuhan dan mulai untuk bisa menerima. Ya, sabar saudara, dan isi kehidupan Anda dengan makanan rohani. Saya percaya gereja Tuhan GBI My Home dan juga gereja-gereja cabang di tempat yang lain yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di bangsa-bangsa, dan juga bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah arahan firman Tuhan ini dapat memberikan kita satu clue, satu masukan agar kita bisa melewati semua yang sedang terjadi ini, saudara. Mari saya mengajak kita semua berdoa dan kita serahkan hidup kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, hamba telah menyelesaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kami tahu juga ya Tuhan, bahwa Engkau sedang bekerja saat ini untuk membuat segala sesuatu yang rusak ini Tuhan, Engkau pulihkan dan menjadi baik. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah mendengarkan kebenaran firman ini. Apapun permasalahan mereka ya Tuhan, permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dalam pekerjaan, atau permasalahan dalam ekonomi, ya Tuhan, ajar setiap kami ya Tuhan Yesus untuk datang kepadamu ya Tuhan, dan Engkau memberikan firman-Mu ya Tuhan sebagai jalan keluar, sebagai sumber kekuatan. Yang lemah keluarganya ya Tuhan, kuatkan ya Tuhan Yesus dengan urapan dan firman-Mu ya Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang saat ini Tuhan Yesus sedang mengalami kelemahan ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bangkitkan dan Engkau memberikan berkat ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang bekerja dan berusaha ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu bersama dengan kami ya Tuhan. Dan kami akan terus mengalami ya Tuhan Yesus penyertaan-Mu yang sungguh sangat sempurna dalam kehidupan kami. Yang berkeluarga, yang bekerja, yang berusaha, yang bersekolah, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Allah yang luar biasa dan ajaib. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama saya Sri, saya akan menyampaikan warta sepekan dalam minggu ini. Di hari Senin kita tidak ada kegiatan, dan pada hari Selasa pukul 7 malam kita ada doa terobosan bersama dengan Pastor Winson Simamora di aplikasi Zoom meeting kita. Doa ini dikhususkan bagi Kul 1, full timer, pengerja, gembala Kul, ketua dan pengurus Kul, juga anggota Kul. Hari Rabu kita tidak ada kegiatan, dan pada hari Kamis kita ada seminar kesehatan bersama dengan Bapak Yohanes Sunardi pada pukul 7 malam di YouTube channel GBI My Home Official. Di hari Jumat kita tidak ada kegiatan, dan pada hari Sabtunya kita ada doa puasa pada pukul 10 pagi di YouTube channel GBI My Home Official.
Pada hari Minggu, ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online pada pukul 7 pagi di YouTube channel GBI My Home Official. Sesuai arahan Gembala Pembina, Pastor Niko Notoraharjo dan Gembala GBI My Home, Pastor Franciscus Irwan Wijaya, ibadah offline kita akan ditunda sampai dengan waktu yang akan ditetapkan. Dengan demikian, kita masih tetap mengadakan ibadah online pada pukul 8 pagi dan 10 pagi. Demikian warta sepekan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Saya sangat percaya kita sangat diberkati lewat pujian penyembahan, bahkan firman yang sudah disampaikan. Dan saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat, bahkan menerima berkat yang dahsyat dari Tuhan lewat hamba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami bisa beribadah mendengarkan firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini bisa dapat bertumbuh di tanah hati kami yang subur, dan kami bisa dikuatkan, kami dipulihkan, kami diubahkan. Mampukan Roh Kudus untuk kami bisa menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ya Bapa, di dalam melayani Engkau. Ada tanda-tanda heran dan mukjizat selalu menyertainya ya Bapa. Oh terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan setiap pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau bawa Tuhan Bapak Niko Notoraharjo beserta keempat wakilnya, Bapak Johan Handoyo yang ada di Singapura, Gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Irwan Wijaya dan wakilnya Bapak Anan Kris Subagio. Engkau yang sudah menetapkan mereka menjadi pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan, biarlah visi dan misi-Mu ya Bapa dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Hikmat kebijaksanaan pewahyuan dari surga
turun atas kehidupan mereka. Kau berkati mereka Tuhan, kesehatan yang sempurna. Kau luputkan mereka Tuhan dari segala virus COVID-19 ini ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Jokowi dan wakilnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna atas pemimpin bangsa ini. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati pemerintahan kabinet yang ada ya Bapa, dan takut akan Tuhan selalu ada bagi mereka ya Bapa. Engkau Allah yang selalu mengintervensi mereka di dalam setiap keputusan yang mereka lakukan untuk kepentingan bangsa ini. Terus kuatkan mereka. Terus kuatkan mereka Bapa di dalam pekerjaan mereka. Oh terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kota ini ke dalam tangan-Mu, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pulau Bintan ini ya Bapa. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kalau Tanjung Pinang ini sekarang sudah berada di zona hijau ya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati kota ini. Biarlah perekonomiannya juga Tuhan berkati. Pemulihan ekonomi terjadi atas kota ini ya Bapa. Berkati pemimpin yang ada di kota ini ya Tuhan. Takut akan Engkau ada di hati mereka ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu GBI My Home ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mereka yang sedang mendengarkan ibadah online ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan setiap rumah tangga demi rumah tangga jemaat-Mu ya Bapa. Suami, istri, anak-anak diberkati, orang tua diberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Pendidikan anak-anak mereka juga Tuhan berkati. Apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu hari ini ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menjawab setiap pergumulan mereka tepat pada waktunya. Oh terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, Amin.